Kadang yang bikin penasaran dari dunia perfilman sekarang tuh satu hal, kenapa sih banyak banget film yang di-remake? Apa karena emang niatnya mau ngajak penonton nostalgia biar inget masa-masa dulu? Atau sebenarnya karena industri film lagi kehabisan ide baru yang cukup kuat buat jadi fenomena segar? Soalnya main di wilayah IP lama itu aman banget, nama udah dikenal, karakter udah punya tempat di hati penonton, tinggal dipoles dikit, promosi jalan. Tapi di sisi lain, strategi ini juga bikin banyak yang mikir, ini karya ulang buat apresiasi atau cuma milking popularitas aja. Pertanyaannya, apakah remake selalu berhasil menghidupkan kembali magis cerita lamanya atau justru bakal terus dibanding-bandingin dan susah diterima karena bayangan versi ikoniknya udah keburu terlalu tinggi? Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Source mau bahas film remake yang sebenarnya udah cukup lama tayang dari 2 Oktober di bioskop, yaitu Rangga dan Cinta. Sampai hari ini filmnya masih ada loh di bioskop. Buat Sources yang belum sempat nonton tapi masih ragu buat nonton, mending simak dulu deh review Source kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC waktu rilis di awal 2000-an itu fenomenal banget. Bukan cuma karena ceritanya soal cinta remaja, tapi juga karena cara film itu nangkap suasana masa SMA, persahabatan, dan chemistry pemainnya yaitu Dian Sastro dan Nicholas, yang waktu itu berasa baru dan nendang banget buat generasi yang lagi tumbuh. Film itu jadi semacam patokan romansa remaja di bioskop lokal. Dialog yang gampang nempel, lagu yang megang, dan momen-momen kecil yang bikin penonton baper beramai-ramai. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau mau nge-remake atau membangkitkan lagi, apa itu benar-benar bisa ngelahirin fenomena yang sama? Atau cuma nostalgia yang dipanggil lagi karena ide orisinalnya terasa mahal atau resiko? Miles Film dan timnya tampak milih jalan tengah. Mereka pengen bawa kembali kisah itu untuk generasi baru, tapi juga tetap menghormati aura aslinya. Jadi muncul konsep yang bukan sekedar copy-paste, tapi reinterpretasi, dan itu lahirnya film Rangga dan Cinta. Kenapa Miles pengen bikin versi baru? Menurut Mira Lesmana dan tim, salah satu alasan besar adalah pengen kasih panggung ke wajah-wajah baru sekaligus eksplorasi format yang jarang di layar lebar Indonesia, yaitu musikal. Mereka bilang ada kebutuhan menampilkan talenta muda dan mencoba genre yang nyaris belum pernah dipadukan sama cerita remaja ikonik ini. Proses castingnya cukup ketat. Miles dan tim, yaitu Riri Riza, Mira, dan kawan-kawan, bukan audisi untuk nemuin Rangga dan Cinta yang gak cuma mirip secara fisik, tapi bisa bawa emosi, acting musikal, dan chemistry. Dari audisi itu muncul nama El Putra Sarira sebagai Rangga dan Lia Prinsip sebagai Cinta, dua wajah baru yang jadi pusat perhatian. Waktu pengumuman cast, reaksi netizen sempat beragam. Ada yang excited sambil nostalgia, ada juga yang was-was karena membandingkan langsung dengan versi legendarisnya. Tapi banyak liputan media yang nyorot pilihan Miles buat wajah baru dan konsep musikalnya. Pemeran utama yang disebut-sebut El Putra Sarira atau Rangga dan Lea Prinsi atau Cinta, plus deretan pemain pendukung dari generasi baru yang ikut ngisi film ini, Yasmin Nadia sebagai Alia, Kiandra Sembel sebagai Maura, Katiana Mawira sebagai Millie, Daniela Jahzara Tumiwa sebagai Carmen, Rafli Altama Putra sebagai Mamet, Raffi Sudirman sebagai Borne. Di materi promo dan trailer juga kelihatan beberapa pemain ensemble sekolah dan teman-teman Cinta yang ikut nambah rasa kebersamaan di AADC. Kalau ngomongin perbedaan antara AADC 2002 dan Rangga dan Cinta versi ini, ada beberapa hal yang langsung ketok. Konsep ini jadi lebih kental musikal, banyak adegan yang diolah lewat lagu dan koreografi, jadi nuansanya agak beda dari romansa realistis AADC. Setting tetap menggenggam era sebelum sosial media mendominasi supaya feel 2000-an terjaga. Ada mading, telepon rumah, dan elemen lain yang sengaja dipertahankan biar nggak kehilangan aura nostalgia. Secara naratif, Rangga dan Cinta berusaha jadi semacam kelahiran ulang, bukan melanjutkan AADC 2, tapi reinterpretasi awal kisah Rangga dan Cinta buat penonton yang belum pernah nonton versi lama sekaligus bagi yang pengen nostalgia. Jadi tone, gaya cerita, dan format musikalnya jadi pembeda utama. Perlu juga dicatat, AADC saking fenomenalnya dulu sampai pernah dibuat versi sinetron yakni pada tahun 2003 di produksi Cinemark yang dibintangi Ririn Dwi Ariyanti, Revaldo, dan Andrew White. Sinetron itu nyoba ngembangin cerita seputar cinta-cintaan dan konflik remaja, tapi ceritanya nggak benar-benar nyambung ke versi film aslinya. Sinetronnya punya alur sendiri yang melanjutkan soal perasaan setelah kejadian film, dengan penyesuaian drama sinetron yang sering meluas dan berbelit. Di versi sinetron ada upaya nunjukin Rangga dan Cinta berproses sampai akhirnya dicarikan cara agar mereka bersatu sesuai logika alur sinetron saat itu. Tapi secara konon film asli tidak terikat sama detail versi sinetron tersebut. Intinya, sinetron pernah coba eksplor kelanjutan tapi bukan bagian resmi dari garis waktu film Miles.
Lanjut ke mini drama 2014, Miles sempat merilis mini series atau barangkali mini movie pendek berjudul Ada Apa Dengan Cinta tahun 2014 yang diproduksi untuk promosi lain. Mini drama ini main di ranah nostalgia, cerita nangkep suasana 12 tahun kemudian, Rangga yang menetap lama di luar negeri dan pertemuan kembali yang singkat tapi emosional, menegaskan tema cinta lama yang tertanam lalu dipertemukan lagi oleh takdir. Mini movie ini sukses bikin penonton mewek dan jadi semacam penggembira sebelum kemudian pada 2016, Miles benar-benar ngeluarin sequel panjang Ada Apa Dengan Cinta 2 yang memang melanjutkan garis cerita Dian Nicholas sebagai versi dewasa mereka. Jadi kronologinya, ada film 2002, sinetron 2003 meski alurnya terpisah, mini drama 2014 berupa promosi dan nostalgia, lalu sequel film resmi 2016 yang fokus pada karakter asli. Perdebatan soal kesesuaian karakter Rangga dan Cinta versi lama dengan yang baru jadi salah satu topik paling ramai di kolom komentar netizen. Banyak yang ngerasa El Putra dan Lea Prinsi udah berusaha maksimal ngehidupin chemistry khas AADC, tapi belum bisa nyamain aura ikonik Nicholas Saputra dan Dian Sastro yang udah nempel di ingatan publik lebih dari 2 dekade. Beberapa netizen bilang wajah dan gestur El udah cukup nyentrik dingin ala Rangga, sementara Lea berhasil bawa sisi remaja cinta yang labil dan cerewet. Tapi di sisi lain banyak juga yang komentar kalau karakter barunya masih terlalu acting, belum senatural versi original yang dulu bikin penonton jatuh cinta tanpa sadar. Ada yang ngedukung dengan bilang setiap generasi berhak punya interpretasi sendiri atas tokoh legendaris, tapi nggak sedikit yang ngaku masih susah ngelepas bayangan Nicholas dan Dian setiap kali dua nama Rangga dan Cinta disebut. Akhirnya perdebatan itu jadi cermin seberapa kuat pengaruh versi asli yang udah terlanjur hidup di benak penonton, bikin siapapun penerusnya harus berjuang 2 kali lipat buat diakui. Sekarang masuk ke review singkat dari sudut pandang main source. Rangga dan Cinta berani ambil langkah jadi drama musikal dan itu fresh karena jarang banget kita lihat film remaja Indonesia pakai format musikal layar lebar. Secara visual dan konsep filmnya punya energi manis khas AADC tapi dibumbui lagu dan pertunjukan yang pengen nambah lapis emosi. Menurut main source, performa vokal Lea Prinsi sebagai Cinta masih butuh banyak latihan. Ada momen di mana suaranya terdengar belum sepenuhnya stabil dan beberapa pemain juga kadang renggang nada. Jadi unsur vokalnya belum konsisten. Sebaliknya, El Putra sebagai Rangga terasa cocok secara karakter dan suaranya masuk banget sama image Rangga yang cool tapi rapuh. Dari segi acting, Lea berhasil ngebawa sisi Cinta yang labil dan remaja banget. Kadang masih terlalu kekanakan, tapi justru itu relevan kalau tujuan tim adalah nunjukin Cinta versi awal yang emosional dan belum matang. Satu kritik yang disorot main source, kenapa nggak langsung dijadikan versi era sosmed atau Gen Z aja biar lebih relevan? Film ini malah mempertahankan banyak elemen 90-2000-an, seperti mading, telepon rumah, dan suasana sekolah tanpa medsos. Dan itu dua sisi, bagus karena ngasih nostalgia murni dan bikin fans lama nyangkut perasaan. Tapi juga bikin film terasa kurang sekarang bagi penonton muda yang udah hidup sama ponsel dan algoritma. Miles sendiri nampaknya sengaja milih tetap ke era lama karena tujuan film ini bukan sekedar update setting, tapi menyuguhkan ulang mood dan rasa original AADC plus musikalnya mau jadi penghormatan ke vibe panggung atau pertunjukan yang lebih cocok kalau diletakkan di setting waktu sebelum dominasi sosial media. Jadi pilihan itu lebih ke arah artistik, menjaga otentisitas aura era 2000-an dan memberi ruang buat format musikal yang nyambung ke nostalgia penonton. Film ini sebenarnya nggak jelek, malah masih enak banget buat ditonton. Visualnya manis, lagu-lagunya catchy, dan ceritanya ringan. Tapi menurut main source, daripada berasa menghidupkan lagi legenda AADC, remake ini malah terasa kayak copying yang ditambah-tambahin aja. Ada usaha buat ngasih napas baru, tapi belum cukup kuat buat bikin versi ini berdiri sendiri sebagai kisah yang ikonik. Rasanya kayak nonton ulang kenangan lama dengan baju baru, tapi aromanya masih sama. Padahal kalau aja remake-nya sekalian dibikin beda zaman, lebih modern, lebih Gen Z dengan dinamika sosial dan gaya komunikasi masa kini, mungkin hasilnya bakal jauh lebih segar. Kita bakal punya dua versi Cinta, yang satu versi milenial jadul yang lekat banget sama Dian Sastro dan Nicholas Saputra, dan satu lagi versi Gen Z yang punya semesta sendiri. Tapi sepertinya Miles Film lebih milih bertahan di elemen jadul karena pengen narik pasar nostalgia. Penonton yang udah tumbuh bareng AADC pasti ke-trigger emosinya, sementara penonton Gen Z baru sekedar bisa ikutan baper tapi nggak ngerasa ini film dibuat khusus untuk mereka. Kalau mau dianalogiin, remake Rangga dan Cinta ini tuh kayak kamu datang ke kafe lama yang akhirnya buka lagi setelah belasan tahun. Interiornya masih sama, musiknya masih mellow kayak dulu, bahkan aroma kopinya pun masih itu-itu juga. Tapi baristanya udah ganti dan rasa kopinya nggak sepenuhnya sama. Enak sih, tapi bukan rasa yang bikin kita jatuh cinta pertama kali. Ada nostalgia yang hangat, tapi juga ada rasa kehilangan di antara kenangan-kenangan itu. Miles kayak sengaja pengen bikin kita ngerasain
Ingat nggak dulu? Bukan, wah ini baru tapi keren juga ya. Jadi remake ini lebih kayak reuni keluarga yang nyaman, bukan pesta generasi baru yang ngasih kejutan. Medsos ngasih skor 7,4 dari 10 buat Rangga dan Cinta. Nilainya segitu karena film ini tetap punya nilai hiburan yang solid, sinematografinya rapi, konsep musikalnya berani, dan jelas dikerjain dengan niat baik buat ngejaga warisan AADC. Beberapa lagu dan adegan juga berhasil bikin penonton senyum-senyum sendiri, terutama yang udah tumbuh bareng versi aslinya. Tapi yang bikin nilainya nggak bisa lebih tinggi adalah kurangnya keberanian buat keluar dari zona aman. Film ini punya potensi jadi sesuatu yang benar-benar segar dan generasional, tapi akhirnya main di jalur nostalgia yang aman banget. Secara teknis dan niat oke, tapi secara gebrakan belum sampai bikin wow. Rangga dan Cinta menarik karena berani main aman tapi beda. Aman lewat jaga aura AADC yang bikin orang rindu, beda lewat format musikal dan cast baru yang pengen nunjukin wajah generasi sekarang. Buat yang kangen masa SMA versi 2000-an plus pengen denger lagu-lagu yang nempel, film ini bakal ngasih sensasi manis. Buat yang pengen versi benar-benar kekinian atau vokal yang super solid, mungkin ada beberapa catatan. Intinya remake ini lebih terasa sebagai upaya membangkitkan nostalgia sambil buka pintu buat talenta baru. Dan soal sukses fenomena, itu soal waktu dan seberapa kuat film ini nyambung ke hati penonton baru dan lama sekaligus. Nah, kalau menurut kalian sources gimana nih setelah nonton Rangga dan Cinta atau setelah nonton review ini? Apakah kalian ngerasa filmnya berhasil bikin nostalgia balik ke era AADC atau malah berasa kayak versi daur ulang yang kurang greget? Ceritain juga pengalaman kalian waktu nonton, apakah ikut ke bawah suasananya, nyanyi bareng di kepala, atau justru ngerasa kurang dapet magisnya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bareng. Apakah remake kayak gini masih relevan buat generasi sekarang? Atau udah saatnya sinias Indonesia bikin kisah cinta remaja yang benar-benar baru dan ngegambarin zamannya sendiri? Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!